Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas kembali tentang amalan-amalan untuk mendapatkan rezeki dan kekayaan. Insya Allah tema kali ini kita akan bahas dengan secara konsisten ya. Video-video sebelumnya juga bisa ditonton tentang amalan-amalan tersebut. Kali ini saya akan lebih banyak sharing ya, cerita-cerita tentang khasiat dari sholawat dan istighfar. Ini sangat ajaib. Mungkin dulu saya pernah cerita di video sebelumnya ya tentang manfaat dari sholawat dan istighfar. Nah, ini menjadi amalan yang menurut saya sangat luar biasa dan mungkin bisa menjadi amalan rutin dari sahabat-sahabat yang menonton video saya. Ya, pertama, ini saya ceritakan di tahun 2023 ini ada banyak kejadian-kejadian yang menurut saya ajaib dan juga sulit gitu. Jadi sulit, tapi dari kesulitan itu saya menemukan banyak keajaiban. Nah, yang pertama ketika waktu itu saya mengalami korban penipuan lah, jadi korban penipuan. Nah, sebagai korban penipuan, akhirnya saya bingung waktu itu mau ngapain, dan akhirnya saya banyak sholawat dan istighfar. Nah, karena masalah saya besar gitu, jadi sholawat saya agak agak panjang itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu biasanya saya baca 1000 kali, 2000 kali, sekitar gitulah. Nah, kalau lagi rajin saya bisa baca sampai 4000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah saya baca sholawat itu, saya lanjutkan dengan rutin membaca istighfar. Jadi saya seminggu sholawat, seminggu istighfar, seminggu sholawat, seminggu istighfar. Nah, biasanya jumlahnya beragam. Bisa jadi sholawat saya itu sampai 200.000 kali. Lalu istighfar saya tuh sampai 60.000 atau 70.000 kali. Jadi jumlahnya tidak menentu ya. Jadi tergantung dari mood ya, mood. Jadi kadang-kadang kita kan kalau satu amalan itu kayak jenuh gitu ya, akhirnya saya ganti istighfar, saya ganti lagi sholawat lagi. Nah, itu saya lakukan selama kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu, iya sekitar 2 minggu. Nah, ketika 2 minggu alhamdulillah ada keajaiban. Nah, waktu itu saya dapat kerjaan yang gajinya 4.500.000, 4.500.000. Jadi habis kena tipu, menganggur, ya, jadi bangkrut lah gitu, dapat gaji 4.500.000. Nah, kemudian alhamdulillah berjalan sekitar 3 bulan, hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan kok gajinya makin tidak kelihatan ya. Wah, ternyata makin berkurang gitu, maksudnya gajinya tuh kayak nggak konsisten gitu. Jadi dari 4.500.000 turun ke 2,5 juta, lama-lama 1 juta, lama-lama dirapel, dan dirapel pun juga jumlahnya tidak lebih besar tapi justru jumlahnya lebih kecil gitu. Nah, itu saya begini banget ya. Nah, ajaibnya saya baca lagi tuh sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu saya baca istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, ada jeda sekitar 2 bulan saya itu tidak mendapatkan gaji. Nah, jadi gajinya nggak dibayar gitu lah, nggak dibayarin. Nah, ada keajaiban, tiba-tiba teman saya itu dapat warisan yang sangat besar, ya, ratusan juta. Nah, waktu itu dia nelfon saya. Saya juga lupa waktu itu saya katanya mendoakan dia gitu, mendoakan agar dia dapat uang sejumlah segini gitu. Dan ternyata kejadian, ternyata dia dapat warisan. Nah, dia bilang, lo kalau gue pinjemin duit berapa ya untuk modal lah. Akhirnya saya dikasih pinjam modal
35 juta. 35 juta. Nah, kemudian uang itu saya gunakan untuk berusaha, untuk membuka usaha. Usahanya kecil-kecilan ya kan, online lah, online. Dulu kan masih ramai TikTok Shop ya kan, saya jual-jual online lah. Nah, alhamdulillah tuh dalam waktu sekitar 6 bulan nih utangnya sudah banyak berhasil lunas ya. Sekarang tinggal 6 juta lagi lah. Jadi saya untung, saya bagi, lalu saya putar lagi gitu. Dan dia juga nggak menuntut untuk cepat-cepat dibayar gitu kan, karena temen ya. Tapi luar biasa gitu. Kalau daripada saya pinjol, ya kan, ada bunganya, ke bank ada bunganya. Kalau sama teman kan nggak ada bunganya. Nah, alhamdulillah dikasih pinjam 35 juta. Itu dadakan. Jadi di saat saya tuh 2 bulan nggak digaji gitu. Nah, jadi bingung kan, 2 bulan nggak digaji kok tiba-tiba dapat duit yang lebih besar dari gaji. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa Allah itu memberikan rezeki itu bukan hanya dari gaji, ya, bukan hanya dari honor, dari kerja, tapi Allah itu bisa memberikan kita rezeki dari arah yang tidak diduga-duga gitu. Termasuk tadi itu dipinjemin temen gitu. Nah, itu baru kajian pertama di tahun 2023 ini. Kemudian saya perlahan-lahan saya lunasin tuh utang-utangnya. Nah, saya kembali lagi, kayaknya harus baca sholawat lagi deh gitu. Kadang-kadang saya bosan ngamalin sholawat itu. Kadang-kadang diganti dengan wirid-wirid yang lain. Misalnya saya suka wirid ya Allah, atau wirid ya Latif, atau misalnya la ilaha illallah gitu. Saya baca yang lain. Nah, kemudian saya lihat kayaknya harus baca sholawat dan istighfar lagi deh. Akhirnya saya baca lagi tuh sholawat seminggu, istighfar seminggu. Nah, sholawatnya ternyata yang paling ajaib itu ya sholawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ini ajaib. Nah, setelah sholawat seminggu, istighfar seminggu, saya tiba-tiba dipanggil, ada teman lah, minta saya mengerjakan suatu proyek lah ya, untuk mempromosikan sesuatu. Akhirnya saya tanya, berapa bayarannya? 10 juta. Oh, 10 juta ya. Oke. Nah, 10 juta. Dapat saya 10 juta. Di saat gaji lagi tersendat-sendat. Tersendat-sendat, kadang dibayar, kadang enggak, kadang dibayar, kadang enggak. Tapi saya nggak resign waktu itu, kan saya bingung. Pengen sih resign itu ya, karena nggak digaji, sering telat gitu ya. Tapi kok ya rezeki ada terus ya. Nah, rezeki ada terus. Sampai akhirnya saya memutuskan resign. Kayaknya sudahlah, saya nganggur aja. Nah, begitu nganggur, kayaknya nih ada rahasia lagi nih. Saya yakin lah Allah ini akan memberikan yang terbaik buat saya. Jadi sekarang saya yakin Allah itu sering memberi. Jadi sudah menjadi pola ya, kalau misalnya kita banyak sholawat dan istighfar, itu pasti ada keajaiban. Akhirnya saya memutuskan resign dari kerjaan saya. Nah, ini ada keajaiban lagi. Gaji tadi berapa? 4.500.000. Kadang-kadang dibayar, kadang enggak gitu. Saya resign lah di pekerjaan. Nah, ketika resign, saya wirid lagi dong. Saya wirid, baca lagi astagfirullahaladzim 1 minggu, terus tuh bisa sampai 70.000, 35.000 lah. Kemudian baca lagi sholawat ya, sholawat. Terus saya mikir kayak sholawatnya saya tambahin deh tuh, pakai sholawat Ibrahim ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu saya baca sampai 100 kali setiap habis sholat. Saya baca, saya mau tahu keajaibannya. Ini saya resign ya, jadi saya ngetes Allah gitu. Bukan ngetes sih bahasanya ya, tapi lebih yakin ya bahwa Allah itu pasti ngasih, karena itu kan sudah janji Allah di Al-Quran
janji Allah di hadis ya dari Nabi Muhammad SAW, itu kan perkataan Nabi itu. Nah itu saya yakin itu pasti akan ada suatu keajaiban. Nah, alhamdulillah ternyata dapat kerjaan baru setelah saya resign ya, saya dapat kerjaan. Dia bilang ini ada kerjaan nih, bayarannya lumayan lah, bisa nggak apa ini itu. Saya nggak usah sebut ya, nanti nggak enak kan nama perusahaannya, rahasia perusahaan lah. Dan ini gitu. Gajinya berapa gitu, nggak gaji, nggak ada sistem gaji, jadi sistem kontrak gitu. Oh gitu, berapa katanya, 78 juta hitungannya ya, hitungannya. Waduh, banyak juga ya, langsung itu. Tapi untuk dana awal saya DP dulu ya. Wah, di DP berapa? Ternyata di DP berapa? Di DP 36 juta. Jadi ini DP dulu 36 juta, sisanya dibayar pasca selesai. Nah, akhirnya saya tanda tangan kontrak, dan sekarang sedang proses, dan nanti minggu depan sudah sampai pencairan totalnya gitu. Alhamdulillah kan. Nah tabungan nambah gitu kan. Padahal kalau lihat rekening itu mulai makin tipis ya. Desain kerja saya nggak ada stres. Di saat orang lain tuh, aduh saya berhenti kerja nanti saya kerja apa, aduh saya berhenti kerja nanti saya makannya apa gitu, saya nggak mikir gitu. Saya yakin saya punya Allah dan saya punya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya gitu. Dan syafaat Rasulullah itu bukan hanya ketika hari kiamat, juga sekarang syafaat itu pertolongan. Akhirnya saya yakin seminggu sholawat, seminggu istighfar, seminggu sholawat, seminggu istighfar, alhamdulillah dapat rezeki yang dari arah yang tidak diduga-duga, dapat tabungan ya kan, bisa jalan-jalan. Insya Allah nanti awal tahun mau jalan-jalan ya kan, mau keluar kota lah, mau jalan-jalan dari uang struggle ini. Dan nanti juga membuka sedikit usaha, dan alhamdulillah juga nih, alhamdulillah ada yang nawarin bikin PT lah, bikin suatu perusahaan. Nah, dia jadi perusahaan, dia mau bikin perusahaan baru gitu. Dan saya diminta untuk gabung di situ. Saya tanya gajinya besar, lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Nah ini luar biasa manfaat dari seminggu istighfar, seminggu sholawat. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, ini jadi saya berani meyakini ini karena ini sudah menjadi suatu terpola ya, suatu pola yang sudah berulang-ulang. Dengan sholawat, dengan istighfar, itu banyak keajaiban yang pernah saya alami dalam hidup ini. Seperti bisa umroh, ya, bisa punya mobil, ya. Nah, itu dari sholawat. Dan itu aneh loh, waktu saya umroh itu, percaya atau nggak percaya nih ya, di dompet saya hanya ada uang 600.000 rupiah. Saat itu saya masih kuliah. Belum punya penghasilan. Tapi saya sering bersolawat. Lalu saya minta terus, ya Rasulullah, undang saya gitu. Ya Allah, jadikan aku tamumu gitu. Saya juga, ya Allah, undang, ya Rasulullah, undang saya biar saya bisa ziarah ke makamu. Ya Allah, undang saya biar bisa ke Baitullah. Saya terus selalu berdoa itu. Amalnya sholawat dan juga istighfar. Alhamdulillah. Tahu nggak, saya berangkat umroh, jaraknya berapa hari dari permohonan saya itu? Jaraknya cuma 2 bulan. 2 bulan saya dapat umroh gratis. Dan ketika saya daftar itu, saya ngurus yang namanya, oh ya, uang itu saya pakai sekitar 1 juta ya. Itu saya pakai buat ngurus paspor. Jadi berangkat ngurus paspor. Dan akhirnya sisa 600.000. Menarik lagi. Saya cuma punya duit 600.000.
Tiba-tiba ada tetangga dekat rumah tuh. Mau kemana? Katanya mau umroh katanya. Iya nih, dapat umroh gratis. Nah udah nih dikasih real, uang real. Saya lupa tuh, pokoknya lumayan banyak nih buat belanja jajan di sana. Akhirnya ya udah itu saya pegang real itu. Saya berangkat ke umroh, duit 600.000 dan alhamdulillah berangkat. Nah mungkin itu saja. Terima kasih, selamat mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.